Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali para pencari ilmu. Pada episode kali ini kita masih tetap dalam pembahasan tentang bab haid. Setelah kita mengetahui tentang masa, syarat dan ketentuan haid pada seorang wanita, lalu hal-hal apa saja yang harus dilakukan seorang wanita saat datang dan berhentinya darah haid. Saat darah haid tiba, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haid. Di samping itu, ia juga harus menjaga jangan sampai sesuatu yang dipakai dalam ibadah terkena najisnya darah haid. Bila darah yang keluar telah mencapai batas minimal haid, yaitu 24 jam, maka tatkala darah berhenti, ia wajib mandi serta melaksanakan rutinitas ibadahnya. Bila kemudian darah keluar lagi, maka ia diwajibkan kembali menghindari hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Dan jika darah berhenti lagi, ia wajib mandi lagi dan demikian seterusnya, selama masih dalam masa 15 hari, yakni masa maksimal haid. Manakala darah berhenti sebelum batas minimal haid yaitu 24 jam, maka ia cukup membersihkan darah tersebut dan wudhu bila ingin melaksanakan aktivitas ibadahnya. Bila ternyata darah keluar lagi, maka saat darah berhenti ia wajib mandi kalau memang masa keluar darah pertama ditambah darah kedua jumlahnya mencapai batas minimal haid. Kemudian darah dihukumi berhenti bila seandainya diusap dengan cara memasukkan semisal kapas, sudah tidak ada cairan yang sesuai dengan sifat dan warnanya darah, yaitu hanya berupa cairan bening. Namun bila masih ada cairan yang berwarna keruh dan kuning, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun qaul yang paling kuat mengatakan bahwa masih dihukumi darah haid. Dengan demikian, bagi wanita sangatlah perlu untuk menandai waktu keluar dan berhentinya darah, serta memperhatikan warna dan sifatnya, terlebih bila mana ia mengalami istihadah. Sebab hal ini sangat erat kaitannya dengan penghitungan ketentuan darah haid dan jumlah sholat atau puasa yang harus diqodoi. Adapun hal-hal yang patut diperhatikan oleh wanita saat mengalami haid diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sunnah untuk tidak memotong kuku dan rambut saat haid atau nifas. Karena ada keterangan kelak di akhirat anggota badan yang belum disucikan akan kembali ke pemiliknya masih dalam keadaan jinabat atau belum disucikan. Akan tetapi bila sudah terlanjur dipotong, maka yang wajib dibasuh adalah tempat atau bekas anggota yang dipotong, bukan potongan dari anggota tersebut. Yang kedua adalah saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa sekalipun belum mandi. Karena haramnya puasa disebabkan haid, bukan hadas. Berbeda dengan sholat, sebab menghalangnya adalah hadas. Juga berbeda dengan bersetubuh, sebab ada nas hadis yang secara jelas melarang menggauli istri sebelum bersuci. Yang ketiga adalah bagi wanita yang darah haidnya berhenti dan belum sempat mandi, jika ingin tidur, makan atau minum, disunahkan membersihkan farjinya kemudian berwudu. Dan meninggalkan hal ini hukumnya makruh. Dan yang keempat, biasanya menjelang atau di saat haid wanita mengalami gangguan kesehatan. Di antaranya payudara yang mengencang dan terasa sakit, pegal-pegal, lemah, lesu, perut terasa kram, mulas, kemudian mudah emosi. Hal-hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, sebab itu hanyalah dampak dari keluarnya darah secara wajar. Biasanya akan hilang di saat berhentinya darah haid, bahkan terkadang hal itu hanya berlangsung selama sebentar saja. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bab nifas. Adapun pengertian dari nifas menurut bahasa adalah melahirkan. Sedang menurut istilah syara adalah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan dan belum melebihi 15 hari setelahnya bila darah tidak langsung keluar. Adapun ketentuan darah nifas, minimal
masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap. Masa maksimalnya adalah 60 hari 60 malam dan pada umumnya darah nifas keluar selama 40 hari 40 malam. Penghitungan maksimal masa nifas dihitung mulai dari keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim atau sempurnanya melahirkan. Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah dengan syarat darah tersebut keluar sebelum 15 hari dari kelahiran bayi. Apabila seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah secara terputus-putus, maka hukumnya sebagai berikut. Yang pertama, jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi 60 hari 60 malam dari lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi nifas. Contohnya, seorang ibu setelah melahirkan anak langsung mengeluarkan darah selama 5 hari, kemudian berhenti selama 10 hari, kemudian keluar lagi selama 10 hari, kemudian berhenti lagi selama 13 hari, kemudian keluar lagi selama 8 hari. Maka keseluruhannya dihukumi nifas, dan di saat darah berhenti, dia diwajibkan melaksanakan sholat sebagaimana orang yang suci. Kasus yang kedua, jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi, dan berhentinya darah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah sebelum masa berhenti dihukumi nifas dan darah setelah berhenti dihukumi haid bila memenuhi ketentuan haid, dan bila tidak memenuhi ketentuan haid maka dihukumi istihadah, sedangkan masa berhentinya darah dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dan haid. Contohnya, seorang ibu setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari, kemudian berhenti 16 hari, kemudian keluar lagi selama 5 hari. Maka darah 10 hari disebut nifas, 5 hari haid, dan masa berhentinya darah selama 16 hari disebut masa suci yang memisah antara nifas dan haid. Kasus yang ketiga adalah jika darah yang pertama masih dalam masa 60 hari dari lahirnya bayi, dan darah yang kedua di luar masa 60 hari 60 malam setelah lahirnya bayi. Maka darah yang di awal disebut nifas dan darah kedua disebut haid bila memenuhi ketentuannya. Sedangkan masa-masa terputusnya darah dihukumi suci yang memisah antara nifas dan haid. Contohnya, seorang ibu setelah melahirkan langsung keluar darah selama 59 hari, kemudian putus selama 2 hari, kemudian keluar lagi selama 5 hari. Maka 59 hari dihukumi nifas dan 5 hari dihukumi haid. Sedangkan masa terputusnya darah selama 2 hari dihukumi suci yang memisah antara haid dan nifas. Sikap wanita saat datang dan berhentinya nifas. Secara umum, sikap wanita saat mengalami nifas sama dengan sikap wanita saat mengalami haid yang telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu, yaitu dalam masalah kapan harus mandi, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dan hukum yang berkaitan dengan saat darah keluar maupun berhenti, seperti disunahkan tidak memotong kuku dan lain sebagainya. Hanya saja karena paling sedikitnya nifas adalah sebentar waktunya, maka yang harus diperhatikan adalah kapan saja darah berhenti, dia wajib mandi dan melaksanakan aktivitas ibadahnya. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi kebermanfaatan dan keberkahan bagi hidup kita bersama. Amin, tsumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.